Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih setia menyimak siaran kami di kesempatan siang hari ini, hari Senin awal pekan, hari ini tanggal 4 November 2024 dan bertepatan saat ini waktu menunjukkan pukul 14:17 waktu Indonesia Barat. Kita sudah kedatangan narasumber untuk kesempatan siang hari ini, siang yang cukup cerah ya di Kabupaten Ketapang khususnya. Mudah-mudahan kabar Anda juga secerah cuaca pada kesempatan siang hari ini. Baik, sudah ada di hadapan saya Bapak AKP Suhud Triharyatmo, Sarjana Hukum. Beliau adalah Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Polres Ketapang dan akan menyampaikan informasi terkait penerimaan Bintara Kompetensi Khusus atau Bakomsus Polri, bidang pertanian, bidang perikanan, bidang peternakan, gizi, dan kesehatan masyarakat tahun anggaran 2025. Assalamualaikum Pak Suhud. Waalaikumsalam Ibu. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah sehat Bu. Baru pertama kali hadir di studio Radio Kabupaten Ketapang ya Pak? Iya Bu. Oke, Pak Suhud sudah berapa lama tugas di Polres Ketapang Bapak? Di Polres Ketapang, saya keluar masuk sih Bu di Polres Ketapang. Yang terakhir ini saya dari udah sekitar 1,5 tahun Bu di Polres Ketapang perkiraan. Oke, jadi sejak tugas atau menjadi polisi pindah sana pindah sini ya Pak ya. Iya Bu, betul Bu. Dan semuanya dinikmati dengan syukur pastinya. Alhamdulillah ya Bu. Baik Pak Suhud, terima kasih banyak ya Pak sudah meluangkan waktu hadir langsung di studio Radio Kabupaten Ketapang. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir ya Pak ya. Iya. Kan ada lagu tuh Pak yang pertama dan terakhir. Tapi Pak Suhud enggak dong. Insya Allah nanti hadir lagi dengan informasi-informasi lainnya. Baik, pendengar, kita akan segera mendengarkan informasi atau kabar gembira ini langsung dari sumbernya, Ajun Komisaris Polisi Suhud Triharyatmo, Sarjana Hukum. Silakan Bapak. Terima kasih Ibu yang semangat. Semangat juga biasa. Selamat sore untuk seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang. Saya AKP Suhud, Kabak SDM Polres Ketapang, menyampaikan tentang pengumuman penerimaan Bintara Kompetensi Khusus atau Bakomsus Polri, bidang pertanian, bidang perikanan, bidang peternakan, gizi dan kesehatan masyarakat tahun anggaran 2025. Kegiatan ini berdasarkan surat keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor Cap 1790 Romawi 10 2024 tanggal 28 Oktober 2024 dan Cap nomor 1785 Romawi 10 2024 tanggal 24 Oktober 2024 tentang penerimaan Bintara Kompetensi Khusus atau Bakomsus Polri, bidang pertanian, gizi dan kesehatan masyarakat tahun 2025. Bahwa untuk rekrutmen ini kita dalam rangka ikut mendukung program pemerintah Republik Indonesia, yaitu tentang ketahanan pangan nasional dan swasembada pangan melalui pengembangan kekuatan personil Polri di bidang pertanian, bidang perikanan, bidang peternakan, gizi dan kesehatan masyarakat. Makanya perlu diselenggarakan untuk penerimaan Bintara Kompetensi Khusus Bakomsus Polri, bidang pertanian, perikanan, peternakan, gizi dan kesehatan masyarakat tersebut. Jadi bersama ini disampaikan untuk pengumumannya. Kok ada pertanian ya? Polisi apa hubungannya gitu ya? Pasti ada yang Kenapa nanya harus itu. Ada polisi di bidang pertanian, perikanan,
kemudian peternakan, gizi. Kalau gizi dan kesehatan masyarakat mungkin masih bisa diterima dengan baik ya Pak ya. Tapi ini pertanian loh, perikanan. Bukankah sudah ada teman-teman kita di Dinas Perikanan dan lain sebagainya. Silakan Bapak. Baik Bu, terima kasih. Tentunya hal ini kita mendukung program daripada Bapak Presiden kita terpilih yang sudah dilantik, Bapak Prabowo Subianto. Itu merupakan program beliau untuk 100 hari, jadi tentang ketahanan pangan ini. Jadi kami selaku mungkin dari Polri tentunya kita akan mendukung dan menguatkan kegiatan tersebut, yaitu tentunya kami banyak personil kita Ibu. Jadi kita dengan adanya personil kita akan mendorong dengan membantu menyiapkan sumber daya manusianya Ibu. Sumber daya manusianya di situ tentunya nanti apabila ada yang rekrutan ini terlaksana dan berjalan, tentunya disitulah nanti jadi sama-sama kita menggandeng daripada Dinas Pertanian, menggandeng masyarakat, kelompok tani untuk sama-sama kita berjibaku untuk menyukseskan program ketahanan pangan tersebut Ibu. Jadi kita tentunya kita menyiapkan personilnya untuk sumber daya manusianya Bu. Pak Suhut, ini mereka ini di bidang pertanian, kemudian perikanan, peternakan, gizi dan kesehatan masyarakat, apakah harus S1 semua atau bagaimana Bapak? Baik Ibu, untuk kejelasannya saya lanjutkan tentang persyaratannya tentunya. Persyaratannya yang itu syarat dan ketentuan yang kita tunggu-tunggu baik Bu. Karena kita tahu daftarnya seperti apa, daftarnya di mana, syaratnya apa, lama pendidikannya, pendidikannya di mana, tentunya itu juga harus diketahui oleh seluruh masyarakat. Pertama untuk penerimaan ini Bakomsus ini, penerimaan merupakan proses untuk mendapatkan calon bintara Polri untuk menjadi bintara Polri dengan pangkat Bribda atau Brigadir Polisi 2 melalui pembentukan Bintara Polri. Selanjutnya untuk pembentukan Bintara Polri tersebut dilaksanakan untuk menjadi Bintara Polri yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dasar kepolisian, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji sebagai pelaksana utama tugas Polri. Terus di situ nanti akan kita sampaikan tentang jumlah kuota didik. Kuota didik itu nanti kita dari daerah juga nanti semua akan terpusat nanti untuk kuota didiknya untuk seluruh Indonesia. Sementara kita pakai, karena ini program pertama juga tentang Bakomsus bidang pertanian ini Bu. Jadi nanti untuk program yang pertama ini dijalankan ini Bakomsus bidang pertanian, bidang perikanan, bidang peternakan sebanyak 500 orang Ibu. Banyak sekali. Iya Bu, 500 ini 500 untuk orang. Iya, lumayan banyak. Mudah-mudahan banyak warga kita, muda-mudi kita yang punya potensi bisa bergabung. Terus Bakomsus gizi itu tadi dari pertanian. Terus yang Bakomsus gizi dan kesehatan masyarakat sebanyak 100 wanita. Khusus perempuan ini ya? Iya Ibu, nanti kita pisahkan Ibu, baik Bu. Terus untuk nanti buka pendidikannya bulan Januari, nanti tanggalnya menyusul sesuai dengan timeline pelaksanaannya itu Bu. Baik, nanti kita informasikan lagi dan Pak Suhut pastinya harus datang sini lagi. Siap Ibu. Pembukaan pendidikan itu Januari 2025, terus untuk penutupan pendidikan bulan Juni 2025. Setengah tahun. Siap Ibu. Jadi lama pendidikan hitung-hitungannya 5 bulan Ibu. Terus untuk pendidikannya tempatnya untuk tempat pendidikan yang laki-laki nanti di bidang pertanian, perikanan dan peternakan itu di Pusdik Binmas Lemdikat Polri, itu posisinya di Jawa Tengah Ibu nanti. Terus untuk yang bagi Polwannya nanti akan pendidikannya di Sepolwan Lemdikat Polri untuk Bakomsus gizi dan kesehatan masyarakat. Nah, bentuk pendaftarannya nanti
kita dari Polres Ketapang selaku Panbanrim, panitia bantuan untuk penerimaan, kami nanti bagi yang berminat juga bisa langsung ke Polres Ketapang nantinya Ibu untuk daftar. Tentunya yang jelas pertama warga negara Indonesia. Persyaratan. Iya Ibu, itu syarat-syarat umumnya Ibu. Warga negara Indonesia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terus pendidikan minimal SMU sederajat. Dalam hal ini karena kita bidang pertanian tentunya dari SMK Ibu, dari SMK. Yang jurusan pertanian Bapak. Iya Ibu. Terus untuk umur paling rendah 18 tahun Bu, 18 tahun 0 hari. Nanti terhitung dari buka pendidikan. Iya. Terus untuk sehat jasmani dan rohani tentunya, terus tidak pernah tersangkut pidana, nanti dibuktikan dengan SKCK. Terus berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Itu untuk persyaratan umumnya. Mungkin untuk lebih detailnya masalah nanti ketika mendaftar tentunya ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi Bu. Yang harus dipenuhi. Antara lain apa tuh Pak misalnya? Boleh dong dibocorin. Iya, udah pasti Bu, karena di sini akan kita sampaikan sedetail mungkin, dan nanti apabila ada yang menanyakan lebih lanjut atau lebih detail nanti bisa menghubungi kami ke Bak SDM Polres Ketapang. Silakan. Nah, pertama untuk persyaratannya jenis kelamin pria dan wanita, bukan anggota atau mantan anggota Polri, TNI dan PNS. Artinya belum pernah mengikuti pendidikan polisi atau TNI gitu. Jadi masih dari lulusan SMA ataupun sederajat ataupun itu dari sarjana juga. Sedangkan peserta dari Polda Papua atau Papua Barat itu mungkin yang dari sana ya, kita mungkin dari Kalimantan masih inilah. Nilai rata-rata itu 60,0 Bu. Iya, kalau untuk Papua ya Pak. Iya Bu. Ada perbedaan di situ nanti ada untuk yang dari Papua agak ada persyaratan khusus yang ini lagi. Terus untuk lulusan program D3, D4 atau S1 memiliki IPK minimal 2,70 dengan prodi terakreditasi. Bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan pengesahan dari Kemendikbudristek. Terus ini terkait usia, selanjutnya terkait usia. Terkait usia peserta untuk Bakomsus ini pertama lulusan SMK usia minimal 17 tahun. 17 tahun 7 bulan. Dan minimal dan maksimal 22 tahun 0 bulan. Dan nanti akan kita hitung, kita lakukan pengecekan masalah untuk data pribadi biar tidak melebihi batas maksimal atau kurang daripada batas minimal untuk usianya. Dan untuk program D3 usia minimal 17 tahun 7 bulan, usia maksimal 25 tahun. Untuk program yang lulusan daripada sarjana D4 maupun S1 usia maksimal 28 tahun 0 hari. Belum pernah menikah secara hukum positif. Jadi diupayakan yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah tentunya tidak bisa memenuhi syarat. Iya Ibu. Belum pernah hamil atau melahirkan, belum memiliki anak biologis atau anak kandung, dan sanggup untuk tidak menikah selama pendidikan, pembentukan, dan apabila peserta diketahui melanggar ketentuan di atas, maka dinyatakan gugur serta tidak dapat mengikuti pendidikan.
lumayan berat ini. Nah, jadi harus ini Bu, harus Iya. yang ini Ini belum pernah persyaratan menikah, lah ya, iya Bu. Pak. Oke. Nah, selanjutnya di sini akan kita sampaikan untuk syaratnya lagi, tidak bertato dan tindik. Untuk laki-laki. Pada tidak memiliki tindik, ya. Iya. Laki-laki dan perempuan tidak bertato. Tidak bertato, ya Bu. Kalau tindik perempuan boleh ya Pak ya. Iya Ibu. Oke. Terus dinyatakan bebas narkoba. Nanti tentunya akan ada hasil, akan ada pemeriksaan daripada panitia daerah. Terus tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI maupun Bhinneka Tunggal Ika. Terus tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial, dan norma hukum. Selanjutnya membuat surat pernyataan bermaterai tentang kesediaan ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Bahkan di luar negeri kalau diperlukan ya Pak. Iya Bu, kalau namanya sudah perintah harus siap melaksanakan. siap melaksanakan Bu. Jadi tidak dimanapun bertugas itu sama aja masih wilayah NKRI. Tentunya kita harus tetap mendukung. Baik. Membuat surat pernyataan bermaterai untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan, menjanjikan, dan menjamin dapat membantu meluluskan dalam proses penerimaan yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua wali. Nah, jadi dari poin ini tentunya jangan nanti apabila ada yang mendaftar untuk daftar polisi ini 0 rupiah. Kita tidak ada, jangan percaya apabila ada orang yang bersedia menjanjikan bakal diterima tapi seperti harus itu membayar dengan uang, diiming-imingi akan diterima. Malah justru silakan melaporkan ke kami Bu kalau memang ada seperti itu. Karena kita transparan untuk pelaksanaannya ini. Gratis semuanya. Iya Bu. Terus untuk selanjutnya bagi peserta Bakomsus Polri tahun anggaran 2025 tidak diberlakukan ketentuan tentang domisili. Nah, jadi kalau ada ini tidak ada tentang ketentuan domisili Bu, karena untuk yang program yang PTU Bu, Polisi Tugas Umum itu pakai domisili Bu. Dia harus berdomisili di sini pakai batas waktu gitu Ibu. Jadi kalau yang ini tidak pakai itu Ibu. Lanjut, terus bagi peserta yang telah bekerja tetap sebagai pegawai atau karyawan, maka diharuskan mendapat persetujuan atau rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan. Kedua, bersedia diberhentikan dari status pegawai atau karyawan bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan Bintara Kompetensi Khusus. Nah, jadi kalau memang ini yang bersangkutan sudah bekerja di tempat lain, seyogyanya ada izin dari atasannya Bu. Iya Ibu. Jadi kalau nanti lulus terus mulai masuk pendidikan, tentunya yang bersangkutan harus siap melepas daripada jabatannya yang lama itu Ibu. Terus bagi peserta yang dinyatakan lulus terpilih akan melampirkan kartu BPJS Kesehatan yang masih berlaku atau aktif. Dan untuk persyaratan lainnya, adapun Bintara kompetensi khusus bidang pertanian, 1. Berijazah serendah-rendahnya SMK atau MAK dengan program keahlian 1. Agribisnis, tanaman pangan dan hortikultura. Keduanya agribisnis, pengolahan hasil pertanian. 3. Agribisnis pembibitan dan kultur jaringan. Selanjutnya agribisnis tanaman perkebunan, agribisnis produksi tanaman, dan alat dan mesin pertanian. Itu untuk yang dari SMK atau MAK Bu. Kalau yang untuk D3, D4 maupun S1, di situ ada
ilmu sains pertanian. Program studinya yang bisa mendaftar itu ilmu sains pertanian, agribisnis, agroekoteknologi atau agroteknologi, agronomi, mikrobiologi pertanian, pemuliaan tanaman, penyuluhan pertanian, proteksi tanaman, pertanian berkelanjutan, ilmu atau sains pangan, teknologi hasil pertanian atau tanaman pangan, teknologi industri pertanian, terus teknologi pasca panen, teknologi pangan dan hasil pertanian, pendidikan vokasional teknik atau rekayasa pertanian dan rekayasa industri pertanian. Itu Bu syarat-syaratnya untuk pendidikan maupun program studi yang dibutuhkan Bu dari program-program dari tersebut yang dibutuhkan sekarang. Terus ada pun masalah tinggi badan, tentunya kita daftar polisi juga akan dicek untuk masalah fisik. Fisik tentunya kita pertama pasti tinggi badan. Jadi untuk tinggi badannya upayakan seimbang. Terus untuk pada umumnya untuk tinggi badan untuk prianya itu 163 cm, untuk wanita 157 cm. Terus untuk yang ras Melanesia dari Papua atau Papua Barat itu pria 160, wanita 155 cm Bu. Jadi untuk tinggi badan tentunya dalam hal pengukuran nanti silakan gunakan alat ukur yang sudah ditera. Karena barang udah ditera tentunya sudah standar. Karena kita ukur tinggi badan nanti di tempat yang peralatannya tersebut belum ditera, tentunya tidak bisa juga untuk dipertanggungjawabkan gitu Ibu. Baik. Jadi bisa kalau untuk di Ketapang bisa menggunakan alat ukur tinggi badan maupun timbang badan di Polres Ketapang yang sudah ditera Ibu. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Terus Bintara kompetensi khusus bidang perikanan, untuk yang bidang perikanan yang tadi untuk bidang pertanian, tentunya ada bidang perikanan juga. Syarat-syaratnya pertama berijazah serendah-rendahnya SMK atau MAK dengan program keahlian agribisnis perikanan. Kedua berijazah serendah-rendahnya D3, ini yang pakai yang sarjana Bu bisa D3 sampai program sarjana terapan D4 dan S1, IPK 2,70. Itu pun program studinya yaitu di program studi ilmu atau sains perikanan, aquakultur, teknologi hasil perairan, dan teknologi hasil perikanan. Nah untuk tinggi badannya kurang lebih sama dengan yang tadi, yaitu untuk prianya yang untuk wilayah Ketapang lah, karena kita prioritaskan dulu 163 untuk pria dan wanitanya 157 cm. Nah selanjutnya tadi udah pertanian sudah, perikanan sudah, kemudian ke peternakan, Bintara kompetensi khusus bidang peternakan. Sama ijazah serendah-rendahnya SMK atau MAK dengan program keahlian agribisnis peternakan. Juga tadi masalah yang D3, D4 maupun S1 tentunya juga IPK-nya minimal 2,70. Program studinya peternakan, nutrisi ternak, nutrisi dan teknologi pakan ternak, selanjutnya teknologi hasil peternakan. Dan untuk tinggi badannya sama, untuk tinggi badannya untuk prianya 163 cm dan wanita 157 cm. Terus selanjutnya Bintara kompetensi khusus gizi, ini khusus wanita. Mungkin bagi yang punya kelulusan ijazahnya serendah-rendahnya
D3 sampai dengan D4 dan S1, IPK minimal 2,70. Program studinya gizi sesuai dengan ininya. Jadi ada Bintara kompetensi khusus gizi, dia harus program ini ya, program studinya gizi. Terus untuk syarat sama, untuk syarat tinggi badan sama di situ 157 cm. Terus selanjutnya Bintara kompetensi khusus kesehatan masyarakat. SKM. Iya Ibu, ada di sini. Sarjana kesehatan masyarakat boleh ini. Boleh ya, Bu, ya, boleh Bu. teman-teman. Jadi banyak kita ada peluang beberapa program yang untuk yang bagian berminat. Di situ tentunya berijazah serendah-rendahnya D3 ataupun D4 dan S1, IPK minimal 2,70 dengan program studi kesehatan masyarakat. Untuk tinggi badan dan berat badan sama ya, tingginya 157 cm minimal. Ini karena untuk khusus wanita. Terus ada pun nanti tes. Nah, ini pasti orang nanyakan tesnya apa aja sih, gitu lah itu. Tesnya gimana nih? Nilainya gimana, apa aja yang harus diikuti. Tentunya itu yang banyak ditanyakan juga. Jadi tadi syarat-syaratnya sekarang terkait untuk mengikuti dan lulus pemeriksaan atau pengujian. Pertama, pemeriksaan administrasi awal dengan penilaian secara kualitatif MS-TMS. Jadi nanti apabila syarat-syaratnya yang sudah disampaikan tadi itu nanti kita jelaskan lagi. MS-TMS nanti ya, apabila yang memenuhi syarat nanti kita MS, kita lanjut ke tes selanjutnya. Terus untuk selanjutnya pemeriksaan kesehatan tahap 1 juga dengan penilaian kualitatif MS-TMS. Lanjutnya pemeriksaan psikologi tahap 1 menggunakan sistem CAT, Computer Assisted Test. Jadi penilaian nanti juga MS-TMS, tapi di situ akan ada batasnya Bu, batas daripada nilai terkecil berapa untuk batas kelulusannya. Ya, tesnya nanti seperti tes CPNS umum ya Pak? Iya Ibu, iya CAT. nanti CAT kita untuk yang psikotes menggunakan CAT, begitu juga untuk akademik gitu nanti ya. Terus tes kompetensi hanya meliputi aspek pengetahuan dengan menggunakan sistem CAT juga untuk penilaian kuantitatif. Asesmen mental ideologi menggunakan CAT. Selanjutnya sidang menuju pemeriksaan kesehatan tahap 2. Nanti di situ juga langsung tentang terpilih dan tidak terpilihnya Bu. Kalau memang tidak memenuhi syarat, di situ langsung kita gugur gitu Bu. Langsung gugur. Pemeriksaan kesehatan tahap 2 dengan penilaian kualitatif MS-TMS. Selanjutnya ujian kesemaptaan jasmani. Nah ini ada tadi udah dari CAT psikologi sudah, kesehatan, mental ideologi, juga jasmani tentunya. Jasmani ini nanti kita jasmani itu ada item ABC. Item A itu lari 12 menit nanti akan dinilai. Terus item B-nya itu terdiri dari pull up, sit up, push up, terus shuttle run. Itu masuk item B. Dan item C-nya itu renangnya itu 25 meter jaraknya. Jadi iya Bu, jadi paling enggak yang kita daerah yang jarang dekat air atau sungai, nggak ada kolam renang, ya bolehlah persiapan belajar berenang Bu. Itu iya. Kalau di Ketapang karena sungainya luar biasa banyak, insya Allah semua anak-anaknya bisa renang. Amin, mudah-mudahan Bu. Iya. Terus selanjutnya ada tes psikologi tahap 2. Tes psikologi tahap 2 ini nanti meliputi wawancara Bu. Wawancara
dan pendalaman PMK termasuk penelusuran rekam jejak media sosial dengan penilaian secara kualitatif MSTMS, terus pemeriksaan administrasi akhir dengan penilaian kualitatif MSTMS, dan yang terakhir sidang terbuka penetapan kelulusan akhir. Nanti jadi di situ langsung diumumkan Bu pada saat sidang terbuka penetapan kelulusan akhir itu Ibu. Jadi rekam jejak sosial media juga menjadi penentu. Betul ya, Ibu, iya Bu. Penilaian termasuk kriteria yang dinilai. Jadi hati-hati nih, Iya, bagi Bu. para remaja nih, ketika ingin masuk atau mendaftar menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, hati-hatilah kalian bermain sosial media. Iya Ibu, Silakan, Pak yang Lanjut, Pak. jelas kita harus bijak dan yang positif saja Oke. kita. Nah, terus disampaikan untuk sistem penilaian dan norma kelulusan mengacu pada ketentuan. Ketentuannya pertama penilaian psikologi, nanti tentang pelaksanaan tes psikologi. Di situ MS-nya nilai akhirnya itu minimal 61 Bu. Nilai tes psikologi itu minimal 61. Jadi kalau nanti yang di bawah 61 tentunya TMS dan tidak bisa melanjutkan tes selanjutnya. Jadi nanti per-item gitu Bu. Jadi bersainglah dan belajar untuk persiapan untuk tesnya itu. Terus untuk keduanya untuk penilaian jasmani. Penilaian jasmani juga itu untuk persyaratannya jasmani. Nanti untuk yang MS itu ada NBL-nya Bu, NBL nilai batas lulus. NBL nilai Batas lulus, iya Bu, namanya NBL. Jadi dari tes jasmani tadi yang item A, B dan C tadi, nanti di global dihitung nanti minimal nilainya itu 41 Bu. Oke. 41 per item itu Bu, per item 41 itu. Jadi misalkan di bawah itu kira-kira kita bisa mempersiapkan diri dan mengukur kemampuan kita masing-masing. Jadi apabila kita nilai saya segini, lebih baik saya maksimalkan lagi, masih bisa persiapan gitu Bu. Ya. Terus sedangkan untuk penilaian yang Bakomsus ini mengabaikan nilai 0 dan tidak diberlakukan nilai batas lulus. Ini lebih beruntung lagi Bu. Ini Gimana ada yang Pak, caranya supaya tidak seperti diberlakukan batas lulus. Jadi nanti kita bersaing aja Bu, bersaing aja. Silakan dimaksimalkan untuk tiap-tiap peserta mempersiapkan diri tentunya. Kalau perlu kita berlatih melalui orang-orang yang bisa mengarahkan kita biar bisa maksimal. Silakan kita persiapkan diri menggunakan pelatih yang memang sudah profesional agar nilai kita bagus. Daripada kita percaya dengan orang yang bisa menjanjikan. Ya, menjanjikan itu baik latihan ya Pak ya. Lebih baik latihan Bu itu. Yang menjanjikan belum tentu tepat janji. yang menjanjikan dia tentunya kalau kita lulus dia senyum, tapi kalau tidak lulus dia nggak rugi karena nggak beresiko Bu dia Bu, cuma menjanjikan kan Bu. Iya. Baik. Terus untuk pembukutan nilai tes untuk menentukan kelulusan dan peringkat peserta diatur dengan keputusan nanti tersendiri, akan diatur sendiri untuk peringkatnya. Tentunya masing-masing peserta dalam hal tes ini Bu bisa langsung melihat hasil daripada nilai kita sendiri Bu. Jadi rekan-rekan kita bisa melihat, jadi kita bahwa barang itu sangat transparan Bu. Iya. Sangat transparan. Jadi langsung bisa dilihat. Langsung bisa CAT pada umumnya seperti itu memang ya Pak ya. Iya Bu. Jadi kita bisa lihat nilai teman kita tinggi atau kita yang tinggi begitu. Iya, bisa kita memperhitungkan itu Bu, masing-masing bisa Kayaknya saya mengukur. lulus deh gitu. Amin, mudah-mudahan Bu. Teman-teman semuanya ya, adik-adik remaja yang sudah mempunyai persyaratan seperti yang disebutkan oleh Pak Suhud tadi, silakan untuk siap-siap mendaftar. Lanjut, Iya Pak. Ibu, terima kasih Bu. Terus nanti kita sampaikan tentang tata cara ini Bu, tata cara untuk pendaftaran tentunya. Iya. Nah, gimana sih cara daftarnya? Oke. Nah, cara daftarnya silakan nanti
ada website tentang penerimaan Polri ini Bu. Nanti silakan di website penerimaan.polri.go.id. Itu silakan nanti bisa dibuka di situ, tentunya akan tergambarkan persyaratan dan di situ ada juga berkas-berkas yang perlu dipenuhi, bisa dibaca di situ Bu. Terus selanjutnya untuk pendaftar memilih jenis nanti dibuka dulu itunya di penerimaan.polri.go.id. Nanti di situ pendaftar bisa memilih Bintara Polri. Di situ nanti kan ini lagi perekrutan Bakomsus Bu, nanti bisa ngeklik yang di kolom Bakomsus Bu. Nah, Bakomsus nanti di situ tentunya juga ada registrasi tentang NIK, nanti juga ini data-data juga akan dilampirkan di situ Bu. Jadi sebelumnya silakanlah data-data pribadi dicek lagi, kalau ada yang mungkin tercecer atau apa bisa mengurus kembali, masih ada tempo karena nanti untuk pendaftarannya akan dibuka tanggal 11 sampai tanggal 17 November 2024. Masih lama, lumayan lama. Masih ada waktu Bu, masih ada waktu, jadi hampir bisa 1 bulan kurang lebih lah ya Pak. Seminggu, enggak kurang 1 minggu lagi Bu. Oh ya? Iya Bu, 1 minggu lagi. Oh ini sudah tanggal 4 soalnya. Iya, nanti dibuka tanggal 11 sampai tanggal 17 November 2024. Jadi ini 11 sampai 17 November tuh teman-teman ya. Jadi remaja yang sudah merasa punya ijazah yang disebutkan oleh Pak Suhud tadi. Lanjut Pak. Terus untuk nanti silakan untuk pendaftar akan mendapat cetak form registrasi online yang digunakan untuk verifikasi di Polres. Kalau memang nanti ada kendala masalah pengisian pendaftaran nanti pada saat mulai dari tanggal 11 nanti bisa, yang penting syarat-syaratnya nanti disiapkan dulu, tentunya nanti kami bisa melayani untuk kegiatan bantu untuk pendaftaran online-nya ini di Polres nanti. Terus nanti untuk verifikasi, tentang verifikasi nanti bisa yang di Polres nanti tentunya nanti akan kita siapkan setiap hari Bu, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 17 tersebut. Nanti jam 8 pagi sampai jam 16 sore. Nanti tentunya kita juga melihat dulu animonya seperti apa. Kalau banyak sekali tentunya tempat kami tidak muat, kami akan berupaya untuk cari tempat yang lebih luas untuk biar bisa menampung lebih banyak. Kalaupun nanti orangnya masih sedikit, langsung kami siap untuk di Polres untuk buka stand Bu. Iya. Untuk Kalau pendaftarannya. membudak ya tentunya akan Iya, ada Bu. antisipasi lain dari Polres Ketapang pastinya ya Pak ya. Iya Bu. Terus pendaftar harus datang sendiri ya, jangan diwakilkan. Tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa diwakilkan karena di situ nanti termasuk hal yang mau dilengkapi, ada namanya nanti flash matching, tentunya untuk scan wajah kita. Nanti juga akan kita laksanakan gitu. Jadi tidak boleh diwakilkan di sini. Iya. Jangan pakai joki. Oh, tidak bisa Bu, pakai joki Bu, nanti wajahnya lain gitu. Iya Ibu. Pakai joki dan jangan pakai koki juga. Oke Bapak. Untuk pendaftar datang sendiri dan bawa dan menyerahkan hasil cetak form registrasi online serta berkas administrasi. Iya. Terus pendaftar melakukan perekaman wajah. Nah ini yang tadi maksudnya tidak boleh pakai joki karena di situ wajah sendiri. ada pakai yang bersangkutan ya. pakai face recognition gitu. Jadi nanti dari operator kami yang akan bantu pelaksanaan itu untuk ini. Perekaman wajah. Iya Bu. Oke. Seperti hanya mengambil foto untuk SIM dan seterusnya Pak ya. Betul Bu, ya Bu. Wajah yang bersangkutan. Nanti wajah kita akan di scan Bu. Jadi karena nanti tentunya kita akan menyiapkan untuk kartu peserta dan foto yang terlampir di kartu peserta tersebut tidak boleh berbeda dengan identitas pendaftar itu untuk identitas yang lainnya gitu Bu. Jadi untuk sinkronkan nanti ikut mau tes kok
wajahnya lain ternyata seperti itu, tidak bisa, tidak. Baik. Terus? Mas Suhud, masih ini saya potong sebentar. Iya Bu. Maaf. Menurut Pak Suhud susah mendaftar di zaman sekarang kah atau ketika zaman Pak Suhud dulu? Gimana Pak? Kalau menurut saya untuk proses pendaftaran, kalau zaman saya dulu mungkin prosesnya agak lama Bu, lama dan banyak manual Bu. Iya tentunya. Banyak manual karena dengan sekarang kita semuanya kita harus berbenah biar lebih. Semua pakai teknologi sekarang. Pakai teknologi kita harus siap mengikuti, jadi prosesnya lebih cepat, simple dan transparansi Bu. Gitu tentunya. Baik. Selain lanjut Pak. Iya Bu. Terus nanti ada yang perlu dibawa pada saat pendaftaran atau yang nanti di Polres untuk verifikasinya. Di situ silakan nanti masing-masing siapkan 2 rangkap ya. Iya. Pertamanya KTP dan fotokopi. Terus KK dan fotokopi. KK ini untuk fotokopinya apabila yang belum disertai barcode, itu silakan nanti dilegalisir dulu di Dukcapil setempat ya. KK. Terus untuk akte kelahiran juga difotokopi juga, ada fotokopinya juga, nanti yang asli juga ya dibawa semua. Terus untuk yang fotokopi nanti silakan juga dilegalisir, kecuali yang sudah ada barcode nanti fotokopiannya aja. Terus ijazah asli SD, SMP atau SMA atau SMK ya, itu sederajat tadi. Nanti silakan juga dibawa itu sama yang mungkin yang dari D3, D4, S1 juga ini. Dilengkapi semua juga seperti itu juga. Juga untuk fotokopinya silakan juga dilegalisirkan di sekolah atau perguruan tinggi yang menerbitkan. Terus kelima SKCK. SKCK nanti silakanlah untuk pengurusan SKCK nanti di Polres Ketapang bisa ada pelayanan SKCK, nanti disiapkan dulu. Terus nanti ada perlu foto 4x6 4x6 latar belakang kuning menggunakan kemeja lengan panjang kerah putih ya, yang ada kerahnya, yang putih polos untuk bajunya, jadi biar nampak cerah. Latar belakangnya kuning, jumlahnya 10 lembar ukuran 4x6. Selanjutnya surat persetujuan orang tua atau wali, orang tua atau wali. Di situ kan nanti untuk surat persetujuan, surat permohonan, ada juga selanjutnya surat permohonan menjadi anggota Polri yang ditulis tangan, terus surat pernyataan belum pernah menikah, daftar riwayat hidup, itu nanti, terus surat perjanjian ikatan dinas. Nanti silakan bisa diunduh di website penerimaan.polri.go.id. Juga untuk jangan lupa tadi rangkap 2 lembar ya, 2 lembar. Terus juga di situ nanti akan ada surat pernyataan tidak terikat perjanjian dengan instansi lain. Terus surat pernyataan orang tua atau wali untuk memberikan keterangan dan dokumen yang sebenarnya. Pernyataan peserta dan orang tua wali untuk tidak melakukan KKN juga bisa diunduh. Terus surat pernyataan tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Termasuk pengurus partai politik mungkin Bapak? Saya yakin ini yang bertentangan Bu. Ini yang sifatnya yang bertentangan. Bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 gitu. Baik. Terus untuk juga surat pernyataan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial maupun norma hukum. Nah nanti silakan untuk surat-surat pernyataan itu sama kelengkapan lain itu juga silakan dicek dulu di website, nanti bisa diunduh situ. Jadi ada beberapa dokumen yang harus dipenuhi yang nanti
unduhnya di website penerimaanpolri.go.id. Baik. Nah, nanti pendaftar tentunya apabila nanti di Polres, di samping kita melengkapi administrasi, Bu, nanti kita juga untuk ukur tinggi badan dan berat badan, Bu. Nanti kita Polres kami menyediakan alat timbang maupun alat ukur yang sudah di tera maupun kalibrasi, Bu. Terus bagi peserta yang dinyatakan lengkap menyerahkan administrasi pendaftaran dan telah melakukan pengukuran tinggi badan, selanjutnya diberikan nomor ujian oleh panitia daerah melalui verifikasi offline, terus yang digunakan untuk mengikuti tahapan selanjutnya seleksi, Bu. Oke. Selanjutnya nanti kita juga akan melibatkan daripada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Ikatan Dokter Indonesia, Himpunan Sarjana Psikologi Indonesia, Auditor TI dan lain-lain untuk mendukung kegiatan kami, Bu. Misalkan kok pakai dari Dinas Pendidikan, betul, kami akan menggunakan dari Dinas Pendidikan karena nanti tentunya di situ untuk mengecek daripada legalitas untuk ijazahnya, Bu. Nanti dari itu kan tentunya dari Dikti itu menggunakan itu, terus juga termasuk dari Dukcapil. Oh, ini benar nggak sih identitasnya ini, KTP-nya, kakaknya, terus akte kelahirannya disesuaikan dulu nggak? Nanti takutnya datanya lain-lain itu. Nah, seperti itu nanti tentunya kita juga akan menggunakan tenaga ahli. Jadi banyak sekali pihak yang dilibatkan untuk kegiatan penerimaan calon Bakomsus ini, iya, ya, Pak, Bu. ya? Terus pada umumnya memang pada saat setiap pelaksanaan rekrutmen, Bu, kami selalu menggandeng dinas-dinas terkait yang nanti tentunya untuk menjadi saksi ahli ya, ini ya, Bu, ya. Iya. Udah pasti itu karena di situ tenaga ahli lah untuk data-data tersebut verifikasinya. Oke. Mungkin itu aja. Saya yakin adik-adik dengan informasi yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat. Terus nanti bisa apa sih nanti yang perlu disiapkan? Silakan mempersiapkan. Kalau memang kurang jelas nanti bisa langsung ke Bak SDM Polres Ketapang ataupun langsung buka di informasi di www.penerimaanpolri.go.id. Kalau hobi yang bermain media sosial, silakan nanti juga bisa follow di atau ngecek di Instagram Bak SDM Polres Ketapang. Terus nanti juga dari Polda juga akan di Bakdalpes Biro SDM Polda Kalbar. Tentunya juga ada semua, nanti silakan bisa searching untuk syarat-syaratnya yang lebih detail apabila nanti ada yang kurang jelas, Ibu. Iya. Baik, Pak Sumut, terima kasih banyak. Baik, pendengar pemirsa Radio Kabupaten Ketapang, terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan kami di frekuensi 95.2 MHz Radio Kabupaten Ketapang yang kami pancarluaskan dari Jalan Letkol Antoni nomor 45 Ketapang, Kalimantan Barat. Kita sudah sama-sama mendengarkan informasi penerimaan Bintara Kompetensi Khusus atau Bakomsus Polri bidang pertanian, bidang perikanan, bidang peternakan, gizi dan kesehatan masyarakat tahun anggaran 2025 yang disampaikan langsung oleh Ajun Komisaris Polisi Suhutri Haryatmo Sarjana Hukum. Beliau adalah Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Polres Ketapang. Terima kasih sekali lagi Pak Suhut. Siap, Ibu. Iya, terima kasih juga Pak Rudi Hardianto yang sudah menjadi atau menjembatani beberapa hari ini. Kemudian teman-teman di Polres Ketapang juga semuanya, Bapak Ibu polisi di sana. Mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat, Bapak, ya. Siap, dan bisa melaksanakan tugas-tugas rutin kita masing-masing dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita juga informasikan nih Pak, untuk seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang,
nanti tepat tanggal 12 November 2024 ini akan dilaksanakan debat publik calon bupati dan calon wakil bupati Ketapang yang berlangsung dari pukul 16.30 waktu Indonesia Barat malam hari sampai dengan selesai, akan bertempat di Ballroom Borneo Emerald Hotel Ketapang. Nanti tentunya media radio Kabupaten Ketapang juga akan menyiarkan secara langsung, baik secara audio maupun secara visual melalui channel YouTube. Dan mudah-mudahan seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang nanti dapat menyaksikannya. Mungkin ada pesan-pesan lain Pak dari Kepolisian Resort Ketapang terkait dengan pelaksanaan pilkada ini Pak, silakan, boleh. Tidak masalah Pak, silakan. Terima kasih Bu. Mungkin terkait pilkada ini, marilah kita jaga keamanan di wilayah kita. Kita kompak, kita aman untuk pilkada, dan semoga pilkada di wilayah Ketapang sukses. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Suhud. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Kami nantikan lagi informasi terbaru dari Polres Ketapang. Terima kasih Bu atas waktunya dan kesempatan yang diberikan kepada kita. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan. Amin. Terima kasih pendengar, sekali lagi selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.